Perkenalkan, nama saya Filda Jessica Claudia Buan dari kelas Farmasi B semester 4. Saya akan menjelaskan mengenai kimia medisinal. Kimia medisinal adalah ilmu pengetahuan yang merupakan cabang ilmu kimia yang bertujuan untuk menemukan, merancang dan mengembangkan senyawa kimia terapeutik untuk digunakan dalam klinik atau untuk obat hewan. Mekanisme kerja obat. Kebanyakan obat menimbulkan efek melalui interaksi dengan reseptor pada sel organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimia dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Reseptor adalah obat makromolekul seluler tempat obat terikat untuk menimbulkan efeknya. Reseptor obat merupakan komponen makromolekul fungsional. Hal ini mencakup dua konsep penting, yaitu yang pertama, obat dapat mengubah kecepatan kegiatan pada tubuh, dan yang kedua, obat tidak menimbulkan fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada. Jadi, agonis adalah obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen, dan antagonis adalah obat yang menghambat atau memblok respon yang disebabkan agonis. Berikutnya, pengaruh sifat fisika kimia pada sediaan farmasi. Sifat fisika dan kimia merupakan paparan untuk mengetahui kestabilan tercampur suatu obat dan aksi biologi dari obat termasuk penyerapannya pada tubuh agar tercapai respon terapi yang maksimal. Sifat fisika dan kimia yang penting berhubungan dengan aktivitas biologi yaitu koefisien partisi, kelarutan, absorpsi, dan aktivitas permukaan. Begitu pentingnya mengetahui sifat fisika dan kimia obat, agar ketika melakukan peracikan dan pencampuran bahan obat, agar sediaan yang dihasilkan maksimal dan penggunaannya mendapatkan terapi yang maksimal sesuai dengan penyakit. Sifat fisika kimia pada sediaan farmasi sangat penting untuk menjelaskan aktivitas biologis obat. Karena ada dua alasan utama, yaitu yang pertama, sifat fisika kimia memegang peran penting dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Sebelum mencapai reseptor, molekul obat harus melalui bermacam-macam sawar membran, berinteraksi dengan senyawa-senyawa dalam cairan luar dan dalam sel, serta biopolimer. Di sini sifat fisika kimia berperan dalam proses absorpsi dan distribusi obat, sehingga kadar obat pada waktu mencapai reseptor cukup besar. Yang kedua, hanya obat yang mempunyai struktur dengan kespesifikan yang tinggi saja yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologis. Oleh karena itu, sifat fisika kimia obat harus menunjang orientasi spesifik molekul pada permukaan reseptor. Interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain atau interaksi obat-obat atau oleh makanan, obat tradisional, dan senyawa kimia lain. Obat-obat dapat berinteraksi satu sama lain menurut mekanisme berikut. Yang pertama, perubahan absorpsi. Obat-obat dapat menghambat absorpsi obat melintasi membran biologi. Misalnya, obat antiulkus yang melapisi lambung dapat menurunkan absorpsi gastrointestinal terhadap obat-obat lain. Yang kedua, perubahan metabolisme. Induksi atau kompetisi masing-masing obat memperebutkan enzim-enzim metabolisme. Yang ketiga, kompetisi protein plasma, yaitu obat-obat yang mengikat protein plasma dapat bersaing dengan obat lain memperebutkan pengikatan protein. Yang keempat, perubahan ekskresi. Obat-obat dapat bekerja pada ginjal untuk mengurangi ekskresi zat tertentu. Respon pasien pada suatu obat bervariasi karena kerja obat di dalam tubuh seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yakni yang pertama, ukuran tubuh. Ukuran tubuh seseorang dapat mempengaruhi seberapa banyak dosis obat yang harus diberikan pada seseorang. Biasanya perhitungan dilakukan berdasarkan bobot badan, dapat pula dilakukan dengan Body Surface Area atau BSA. Pada umumnya, dosis obat untuk dewasa itu adalah standarisasi atau tanpa gangguan organ dengan bobot 70 kg. Jadi, jika ukuran tubuh seseorang jauh lebih kecil atau malah jauh lebih besar dari standar ini,
Biasanya jadi efek obat yang ia alami akan sedikit berbeda. Namun, untuk beberapa jenis obat, dosis obat yang diberikan harus dihitung sesuai kondisi bobot badan atau BSA pasien. Tidak bisa menggunakan dosis standar. Contohnya obat-obat kemoterapi. Salah satu alasannya adalah karena obat kemoterapi memiliki efek samping yang cukup signifikan pada tubuh, sehingga dosisnya benar-benar harus dihitung. Contoh lain dari perhitungan dosis lewat bobot badan dan BSA adalah untuk anak-anak. Yang kedua adalah usia. Usia berhubungan erat dengan kondisi organ tubuh seseorang, terutama ginjal dan hati. Ginjal dan hati ini berperan penting dalam membuang sisa obat di dalam tubuh. Jika kerja ginjal dan hati mulai menurun karena faktor usia, maka sisa obat yang dibuang dari dalam tubuh akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan efek terapi obat berlangsung lebih lama, namun berpotensi juga meningkatkan kejadian efek samping. Contohnya pada pasien geriatrik atau usia di atas 65 tahun, dibutuhkan dosis yang lebih kecil. Dosis berdasarkan usia juga digunakan pada pasien anak. Dalam kasus anak-anak, hal ini dikarenakan fungsi organ hati dan ginjal mereka yang belum seberkembang orang dewasa. Yang ketiga, toleransi dan resistensi. Beberapa obat, jika dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang, dapat menyebabkan sesuatu yang disebut toleransi. Jika sudah terjadi toleransi, maka obat tidak akan memberikan efek yang semestinya. Contohnya isosorbit, dinitrat, dan beberapa obat antidepresan. Jika toleransi sudah terjadi, biasanya pasien butuh dosis yang lebih besar agar efek terapi dapat dirasakan. Sedangkan resistensi biasanya terjadi pada penggunaan antibiotik. Jika suatu bakteri sudah resisten terhadap antibiotik tertentu, maka obat antibiotik yang diminum tersebut tidak akan memberikan efek dan infeksinya masih tetap ada. Yang keempat, makanan yang sedang dikonsumsi. Makanan juga dapat mempengaruhi efek obat pada tubuh yang sedang dikonsumsi, terutama berlaku untuk obat lain atau obat yang diminum. Ada beberapa jenis obat yang harus dikonsumsi sebelum makan, karena makanan akan menghalangi terserapnya obat tersebut ke dalam tubuh. Sebaliknya, beberapa obat juga harus dimakan bersamaan dengan makan atau sesudah makan. Yang kelima, cara penyimpanan obat. Kesalahan penyimpanan obat akan membuat kadar obat menurun. Contohnya, ketika obat disimpan dalam kulkas, tetapi ada pasien lain yang tidak mengerti dan menyimpan di tempat biasa, maka ketika dikonsumsi tidak menunjukkan perkembangan klinis yang baik. Yang keenam, kondisi psikologis. Kondisi psikologis dapat pula mempengaruhi kerja obat yang dikonsumsi. Hal ini dikenal sebagai the placebo effect, di mana efek obat ditentukan oleh bagaimana cara mentalitas seseorang pasien memandang obat yang diterimanya. Hal ini berkaitan dengan pemberian obat penahan nyeri, depresi, dan kelainan saluran cerna. Afinitas adalah ukuran kemampuan obat yang berikatan pada reseptor. Ikatan kovalen menghasilkan afinitas kuat, interaksi stabil, dan irreversibel. Ikatan elektrostatik bisa menghasilkan afinitas kuat atau lemah, biasanya bersifat reversibel. Afinitas intrinsik atau efikasi adalah kemampuan obat terikat untuk mengubah reseptor sehingga memberikan efek. Beberapa obat bisa mempunyai afinitas, tapi tidak menunjukkan efikasi. Lalu fase farmakodinamika dan fase farmakokinetika adalah ketika obat memasuki tubuh manusia, maka akan terjadi 3 hal. Yang pertama, farmakokinetik atau bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Di dalam tubuh, obat akan diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme, serta diekskresikan. Yang kedua, farmakodinamik atau bagaimana efek obat terhadap tubuh, atau dengan kata lain, bagaimana nasib tubuh setelah obat dimasukkan. Farmakodinamik ini mencakup biokimia, fisiologi, dan mekanisme kerja dari obat. Yang ketiga, farmakoterapi atau bagaimana penggunaan obat untuk mencegah atau mengatasi penyakit. Peningkatan kasus COVID-19 masih berlangsung di berbagai penjuru dunia.
para peneliti di seluruh dunia tetap terus mengupayakan serangkaian uji tes vaksin untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Maka dari itu, menerapkan tindakan pencegahan dengan semaksimal mungkin adalah salah satu cara yang wajib untuk dilakukan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari COVID-19. Tips yang pertama adalah mencuci tangan. Cuci tangan minimal 20 detik menggunakan air bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun juga. Yang kedua, hindari menyentuh wajah dengan tangan. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, hindari interaksi langsung. Yang kelima, physical distancing, selalu perhatikan jarak fisik dengan orang lain, yakni minimal 1 meter. Dan yang keenam, cuci semua bahan makanan. Dan yang ketujuh, meningkatkan imun tubuh dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin, mengonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Demikian penjelasan saya mengenai kimia medisinal dan beberapa tips agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih.